Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku. Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat kepadamu tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya ketika melintasi jembatan di akhirat layaknya secepat kilat yang menyambar. Mikail berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, akan aku beri mereka minuman di telaga Al-Kausar saat berjumpa denganmu. Israfil berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang itu. Israel berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, saat kucabut ruhnya maka aku akan mencabutnya dengan lembut seperti kucabut ruh para nabi. Semoga kita mendapat syafaat baginda Rasulullah kelak. Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika itu Rasulullah sedang melakukan Isra Mi'raj, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris menyambut kedatangan Rasulullah. Akan tetapi, ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah datang. Maka Allah menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya dan mengasingkannya ke bumi, yaitu di atas gunung Qaf. Malaikat itu hanya bisa menangis dan menyesal. Malaikat Jibril yang mengetahui hal itu kemudian mencoba memberi pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku, Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut agar membaca solawat kepada Rasulullah. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat malang tersebut langsung membaca solawat kepada baginda Nabi. Hingga akhirnya Allah memberikan ampunan kepadanya. Allah kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, maka turunlah Israel ke bumi mendatangi rumah Rasulullah dengan berwujud manusia. Israel memberi salam dan masuk rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kedatangan engkau untuk mencabut nyawaku? Maka Israel berkata bahwa ia datang untuk berziarah dan akan mencabut nyawanya jika diizinkan. Tak lama berselang malaikat Jibril juga mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang haknya, hingga Jibril menyampaikan tentang nasib umat Rasulullah. Jibril menyampaikan bahwa semua umat Rasulullah akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan umat para nabi yang lain, maka tenanglah hati Rasulullah. Berita inilah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah dibandingkan berita kedatangan ruhnya yang disambut oleh para malaikat dengan membuka pintu-pintu surga untuknya. Israel pun melakukan tugasnya dan mencabut nyawa Rasulullah disaksikan oleh Jibril. Saat ruh Rasulullah ditarik, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar itu malaikat Jibril memalingkan wajahnya dan berkata, wahai kekasih Allah, siapakah yang sudi melihat wajahmu sedangkan engkau merasakan sakitnya maut? Kemudian Israel melanjutkan tarikannya sampai ke kepala, dan ruh Rasulullah meninggalkan jasadnya di usia 63 tahun pada hari Senin. Ayat kursi merupakan induk ayat Al-Quran karena menjadi ayat yang keagungannya melebihi langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang mengamalkan ayat kursi juga akan mendapat jaminan surga. Ibnu Hibban At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka jarak antara dirimu dengan surga hanyalah kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Rasulullah, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi sebanyak 12 kali ketika pagi, kemudian mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan. Dan derajatnya sama dengan orang yang membaca Al-Quran sebanyak 3 kali, dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang akan menjadi penerangnya. Ayat kursi merupakan induk ayat Al-Quran karena menjadi ayat yang keagungannya melebihi langit dan bumi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pernah memberi salam khusus kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Seperti dalam firman-Nya, dan salam keselamatan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.